WrestleMania Part 2 malam pertama dibuka dengan video paket yang dinarasikan sama Lin-Manuel Miranda. Videonya keren banget, ngerangkum sejarah WrestleMania bareng para superstar WWE zaman sekarang. Isinya fokus ke betapa megah dan pentingnya acara ini buat ngebangun suasana di malam pertama. Terus, John Cena keluar ke ring sebagai host resmi WrestleMania. Dia nyapa reaksi penonton yang heboh banget dan ngomongin soal betapa nggak ketebaknya perjalanan Road to WrestleMania tahun ini. Cena bilang, waktu buat omong kosong udah habis, sekarang saatnya fokus ke siapa yang bakal kasih pembuktian di ring. Dia pun resmi menyambut penonton di stadion dan fans yang nonton di seluruh dunia buat memulai WrestleMania. Masuk ke pertandingan pertama, six-man tag team match antara The Usos dan LA Knight melawan Logan Paul, Austin Theory, dan IShowSpeed. Match dimulai dengan tensi yang langsung panas antara kedua tim. Di awal-awal, IShowSpeed sempat diisolasi sama lawan, tapi dia sempat pamer kemampuan atletisnya sebentar sebelum LA Knight ambil kendali lagi. Terus, Logan Paul sama Austin Theory gantian mendominasi dengan serangan kombinasi ke Jimmy Uso. The Usos balas dengan serangan yang kompak banget. Momentum terus bolak-balik karena Logan sama Theory terus-terusan nyiksa Jimmy. Akhirnya, Jey Uso dapat tag dan langsung ngegas. Dia kasih spear ke Theory, tapi Logan Paul ngegagalin hitungan wasit. Di akhir pertandingan, suasananya jadi kacau karena semua orang masuk ke ring. IShowSpeed sempat ragu-ragu di momen krusial, malah jadi celah buat lawan. LA Knight manfaatin itu buat hajar Austin Theory pakai blunt force trauma untuk memenangkan pertandingan. Habis tanding, Logan Paul malah marah-marah ke IShowSpeed dan nyalahin dia atas kekalahan itu. Logan langsung mukul Speed dan naruh dia di atas meja komentator. Tapi sebelum Logan sempat lanjut, The Usos datang nolongin dan kasih Wandi ke Logan. LA Knight sama The Usos terus bawa IShowSpeed balik ke ring dan nyemangatin dia buat balas dendam. Speed naik ke tali atas dan langsung kasih frog splash sampai meja komentator hancur. Segmen ini selesai dengan mereka berempat selebrasi bareng di ring. Pertandingan yang lumayan oke buat durasi yang dikasih, walaupun nggak yang spesial banget sampai diingat terus. Match yang standar lah, aku suka ide ngambil sesuatu yang simple tapi dieksekusi dengan baik. Angle habis matchnya juga seru karena IShowSpeed pamer keatletisannya. Ini cukup lah buat ngebuka acara dengan cara yang asik. Kamera sempat nampilin beberapa selebriti yang duduk di barisan depan. Ada George Kittle, Jamie Gibbs, Tyrese Haliburton, dan Stephen A. Smith. Lanjut ke pertandingan unsanctioned match antara Jacob Fatu melawan Drew McIntyre. Belum juga bel bunyi, Jacob Fatu udah nerjang Drew McIntyre sampai keluar ring. Pas match resmi dimulai, Jacob langsung keluarin mainannya. Jacob dominan banget di awal, dia banting Drew ke struktur di pinggir ring dan ngatur tempo permainan. Drew akhirnya bangkit dan balas pakai serangan fisik, terus manfaatin lingkungan sekitar buat balik unggul. Dia sempet-sempetnya berhenti sebentar buat posting di media sosial sebelum lanjut hajar Jacob. Dua-duanya saling balas di dalam ring pakai senjata. Jacob kasih pop-up Samoan drop, Drew balas pakai German suplex. Pas berantem di luar lagi, Drew loncat ke arah Jacob dan coba kasih claimer, tapi Jacob bisa menghindar dan balas nyerang. Jacob sukses daratin moonsault. Drew terus pakai kunci Inggris buat hajar lutut sama kepala Jacob, terus banting Jacob ke tumpukan kursi pakai Falcon Arrow. Pertandingan makin gila pas dua-duanya pakai sabuk buat senjata dan saling pukul sambil berlutut. Jacob dapat kendali lagi lewat pukulan kursi sama sabuk yang bertubi-tubi. Drew sempat balas pakai Claymore, tapi Jacob masih bisa kick out. Di penutupan, Drew coba serangan dari tali atas, tapi Jacob nge-counter pakai hantaman kotak perkakas ke kepala Drew. Jacob lanjut dengan moonsault ke arah Drew yang lagi terkapar di atas meja untuk memenangkan pertandingan. Menurutku ini pertandingan yang hebat. Banyak banget momen kreatif pakai senjata. Emang harusnya kayak gini sih, apalagi jika Fatu bisa tahan dari semua serangan mantan juara dunia kayak Drew McIntyre. Ada beberapa momen no selling yang agak berlebihan menurutku, tapi ya emang gitu alur matchnya. Ini tuh tawuran yang seru. Terus, ada pertandingan Fatal 4-Way perebutkan gelar WWE Women's Tag Team Championship yang diikuti oleh The Irresistible Force, Nia Jax dan Lash Legend, Alexa Bliss dan Charlotte Flair, Bayley dan Lyra Valkyria, dan The Bella Twins. Tapi Nikki Bella muncul pakai krek dan umumin kalau dia nggak dapat izin medis buat tanding.
Terus dia tiba-tiba ngenalin Paige sebagai partnernya Brie. Penonton pun heboh karena Paige akhirnya kembali ke ring WWE lagi setelah 8 tahun. Masuk ke pertandingannya, Lash Legend dominan banget di awal lewat kekuatannya. Para juara bertahan kerjasama buat ngisolasi Bayley sampai momentum berubah gara-gara para penantang sering tag gantian. Charlotte sama Alexa sempat pegang kendali bentar, terus lanjut ke Bayley sama Lyra yang kasih serangan kombinasi. Matchnya jadi kacau pas semua orang masuk ke ring, termasuk momen powerbomb dari Lash Legend yang ngegagalin serangan dari tali atas. Paige akhirnya dapat tag masuk dan langsung nyapu bersih ring pakai serangan beruntun dan Fisherman Suplex. Paige sama Charlotte sempat adu mekanik bentar sebelum Charlotte kasih natural selection dan kasih tag ke Alexa Bliss. Di luar ring, Nikki Bella ganggu pertandingan dengan mukul Charlotte pakai kruknya. Di ring, Paige berhasil nge-counter Twisted Bliss dan langsung hantam Alexa pakai Rampage untuk memenangkan pertandingan. Paige sama The Bella Twins selebrasi jadi juara WWE Women's Tag Team yang baru. Pertandingan yang solid, penuh aksi dan happy ending. Awalnya aku mikir kalau Nikki Bella itu sehat, The Bella Twins pasti menang. Tapi karena Nikki cedera, aku sempat ngira WWE bakal nunda pergantian gelar ini. Ternyata tetap oke kok pakai Brie Bella dan Paige. Aku pribadi pengennya match ini dapat durasi yang lebih lama buat gali cerita yang lebih dalam. Tapi mereka cukup sukses ngebangun momen hot tag buat Paige. Seneng lah buat Paige ngelewatin perjalanan panjang buat balik ke WWE dan langsung juara di match pertamanya, itu keren banget. Komedian Tony Hinchcliffe sama Jeff Ross kelihatan lagi asik nonton di pinggir ring. Lanjut ke pertandingan perebutan gelar WWE Women's Intercontinental Championship antara AJ Lee melawan Becky Lynch. Di awal match, AJ Lee banyak nge-counter serangan Becky dan tendang dia keluar, tapi Becky balik unggul setelah kasih follow-away slam ke pagar pembatas. Becky terus mendominasi pakai backsploder sambil nunjukin sikap agresif ke AJ maupun ke wasit. AJ Lee balas pakai pukulan dan misil dropkick. Dua-duanya saling adu counter dari kunci-kuncian sampai jurus pamungkas. Becky coba main handle slam, tapi AJ bisa lepas berkali-kali sampai akhirnya AJ kunci Becky pakai Black Widow. Becky berhasil lolos dengan manfaatin posisi. Wasit mulai terlibat gara-gara sering adu mulut sama Becky. Di akhir, Becky ngebuka pelindung pojok ring dan jadiin wasit sebagai tameng. Becky pun langsung dorong AJ ke arah besi pojok ring yang kebuka, terus langsung dilanjut sikat main handle slam untuk memenangkan pertandingan dan kembali menjadi Women's Intercontinental Champion yang baru. Rasanya ini lebih cocok jadi main event di Raw daripada perebutan gelar di WrestleMania. Drama sama wasitnya sih masuk ke cerita, tapi jujur mereka berdua nggak punya chemistry yang begitu bagus di ring. Nggak tahu kontrak AJ Lee itu gimana, jadi mungkin ini cara WWE buat kasih gelar ke Becky lagi, sementara AJ bakal istirahat. Becky emang luar biasa, tapi ini udah ketiga kalinya dia juara Intercontinental. Match mereka di Elimination Chamber kemarin menurutku lebih bagus karena durasinya lebih lama. Agak kaget juga sih, 3 dari 4 match awal itu durasinya di bawah 10 menit. Ada lagi selebriti yang di absen, Chuck Zito, Terence Crawford, Fanny Marco, Conor Benn, dan George Kittle lagi. Masuk ke pertandingan antara Gunther melawan Seth Rollins. Sebelum bel bunyi, Gunther udah brutal duluan hajar Seth pakai dropkick, back suplex, sama powerbomb. Seth kabur ke pinggir ring buat pulihin diri sebelum balik nyerang pakai barang-barang di sekitar. Pas bel resmi bunyi, dua-duanya langsung adu pukul. Gunther hajar Seth pakai chop mouth-nya, sementara Seth balas pakai buckle bomb sama pedigree. Seth lanjut kasih stomp, tapi Gunther masih bisa kick out. Mereka lanjut adu kunci-kuncian. Pertarungan berlanjut ke luar ring. Gunther kasih beberapa power bomb, satu ke pinggiran ring dan satu lagi ke meja komentator. Seth gak mau kalah. Dia kasih pedigree di atas meja dan stomp. Pas Seth lagi di atas angin, tiba-tiba Bron Breakker lari dan kasih spear mouth ke Seth. Bron langsung pergi pas wasit lagi ngecek kondisi Gunther. Gunther manfaatin situasi itu buat kunci Seth pakai sleeper hold untuk memenangkan pertandingan. Habis tanding, Bron Breakker balik lagi dan hajar Seth pakai spear sekali lagi di jalan masuk. Dia bilang ke Seth harusnya dia selesaiin Seth dari dulu. Paul Heyman pun muncul, meluk Bron dan angkat tangan dia tinggi-tinggi. Pertandingan yang luar biasa, emang butuh waktu buat panas, tapi akhirnya mereka benar-benar berantem gila-gilaan.
Dua bintang ini emang yang terbaik di ring. Gunther menang itu oke banget biar Seth Rollins bisa lanjut urusannya sama Bron Breakker. Syukurlah mereka dapat durasi hampir 20 menit karena match kayak gini emang butuh waktu. Gunther kayaknya lagi disiapin buat pensiunin Brock Lesnar di SummerSlam nanti, jadi dia butuh momentum ini. Keren sih, walaupun awalnya agak pelan. Pengenalan kelas WWE Hall of Fame tahun ini. Ada perwakilan buat Hulk Hogan sama Andre the Giant, keluarga Bad News Brown, Dennis Rodman, anggota Demolition, sama keluarga Sacred Sid Vicious. AJ Styles sama Stephanie McMahon juga kelihatan hadir di situ. Langsung aja kita ke pertandingan perebutan gelar Women's World Championship antara Stephanie Fekir melawan Liv Morgan. Fekir mulai dengan sangat agresif, dia langsung dominasi dan banting Liv ke pagar pembatas. Liv bangkit dan kasih sunset flip powerbomb, lanjut serangan beruntun sama Three Amigos. Fekir dapat kendali lagi lewat Meteora dan Devil's Kiss, terus lanjut Lung Blower. Dua-duanya saling adu jurus masing-masing. Liv sempat kasih Code Breaker dan coba Oblivion, tapi Fekir selalu bisa counter. Tiba-tiba Roxanne Perez ganggu wasit, bikin Raquel Rodriguez bisa masuk dan hajar Fekir. Liv langsung kasih Oblivion, tapi Fekir ajaibnya bisa kick out. Fekir terus hajar Roxanne sama Raquel sekaligus dan loncat nerjang mereka berdua di luar ring. Liv balik unggul pas dia banting Fekir ke tangga ring, terus kasih diving Code Breaker. Akhirnya, Liv daratin Oblivion terakhir untuk memenangkan pertandingan dan kembali jadi Women's World Champion yang baru. Dominic Mysterio masuk ke ring buat ngerayain bareng Liv dan The Judgment Day. Liv teriak kalau dia adalah juara dunia wanita terhebat sepanjang masa. Pertandingan yang bagus dan hasilnya emang udah ketebak, tapi sayang banget durasinya cuma bentar. Aku ngarapnya itu dapat 15 menit lebih. Rasanya kayak kepotong, nggak tahu kenapa. Padahal aksinya seru, tapi kelihatannya tuh kayak buru-buru banget, jadi mereka nggak punya waktu buat explore ceritanya. Tapi ya, Liv Morgan emang lagi keren belakangan ini, jadi ini tuh kayak panggung buat penobatan dia sih. John Cena balik ke ring dan umumin kalau jumlah penonton malam ini mencapai 50.816 orang dan bilang makasih ke para fans. Terus tiba-tiba aja Bianca Belair balik lagi setelah absen sejak WrestleMania 41. Dia bilang makasih atas dukungan fans dan bilang kalau WrestleMania selalu punya kejutan. Kejutannya adalah Bianca ternyata hamil. Cena langsung kasih selamat dan makasih karena Bianca mau bagi momen itu di sini. Para penonton pun bersorak ceria untuk Bianca Belair. Happy banget buat Bianca Belair sama Montez Ford. Pasangan yang keren. Bayangin aja anaknya bakal seatletis apa nanti. Semoga lancar kehamilannya. Pasti kangen lihat Bianca ada di ring, tapi ini alasan yang bagus banget buat absen sementara. Selain cedera jari yang dia punya tahun lalu. Sekali lagi, selamat buat Bianca Belair. Waktunya main event. Pertandingan perebutan gelar Undisputed WWE Championship antara Cody Rhodes melawan Randy Orton. Pat McAfee masuk ke ring sambil ngejek penonton dan puji-puji Randy Orton sebagai standar gulat pro yang bakal jadi juara 15 kali. Randy Orton pun masuk, terus Cody Rhodes masuk dengan video refleksi karirnya sebelum nyapa keluarganya di pinggir ring. Pas pengenalan dimulai, Pat McAfee ambil mic lagi dan ngoceh kalau Randy adalah penyelamat bisnis ini. Pertandingan segera dimulai, tapi sebelum bel bunyi, Pat McAfee langsung nyerang Cody. Cody sempat dikeroyok berdua, tapi dia bisa lawan balik. Cody kasih crossroads ke Pat dan ditaruh di atas meja komentator. Tiba-tiba, Jelly Roll muncul dan loncat pakai sikutnya ke arah Pat sampai mejanya hancur. Pat diangkut pakai tandu dan match pun lanjut jadi 1 lawan 1. Pas bel bunyi, Randy sama Cody saling tukar serangan. Randy hajar pakai uppercut sama serangan fisik, sementara Cody fokus nyerang punggung Randy yang cedera. Cody benar-benar nyiksa punggung Randy sepanjang match. Randy dapat momentum lewat superplex, tapi kelihatan banget punggungnya sakit. Cody makin beringas nyerang punggung Randy dan bikin dahi Randy berdarah. Pertandingan makin panas pas dua-duanya keluarin jurus. Cody balas pakai RKO juga, terus Randy kasih RKO lagi tapi Cody tetap nggak mau kalah. Pas lagi seru-serunya, Randy nggak sengaja kasih RKO ke wasit. Pas wasit pingsan, Cody nge-counter tendangan curang Randy. Terus Cody mau kasih Cody cutter, tapi Randy langsung tangkap pakai RKO di udara. Pat McAfee balik lagi pakai baju wasit. Dia hitung buat Randy tapi cuma sampai 2. Randy malah kesel dan akhirnya kasih RKO ke Pat. Cody jadinya manfaatin situasi itu buat kasih crossroads.
untuk memenangkan pertandingan. Habis match, Randy Orton malah ngamuk. Dia hajar Cody pakai sabuk juara terus kasih pancake. Randy berdiri di atas Cody yang terkapar sambil pegang sabuk itu pas acara selesai. Ya, makin ke akhir makin bagus sih, soalnya awalnya emang berantakan banget. Dan setidaknya Cody Rhodes udah nyingkirin Pat McAfee duluan di awal. Jujur, aku masih bingung ini ceritanya gimana atau logikanya di mana. Kayaknya WWE sendiri juga bingung. Rasanya kayak lempar aja semua ide kering biar penonton bingung bareng kita. Tapi untungnya di akhir jadi match yang seru kok, dan itu nyelamatin keadaan. Kreativitas yang agak unik lah buat WWE. Oke, jadi menurutku WrestleMania 42 malam pertama ini hasilnya campur aduk. Dibilang solid ya lumayan lah. Acaranya oke, tapi masalah klasik WrestleMania 2 malam itu rasanya jadi nggak lengkap kalau ditonton satu persatu. Kayak kebanyakan buat satu malam tapi nggak cukup buat dibagi 2 malam. Jadinya ya gini, ada match yang kependekan dan ada drama-drama yang aneh banget. Mungkin ada fans yang lebih nggak enjoy ini daripada aku, tapi menurutku walau nggak bikin takjub, ada 3 pertandingan yang bener-bener oke. Sisanya yang cuma di bawah 10 menit itu aku kurang setuju sih secara bookingan. Format acaranya juga keganggu gara-gara terlalu banyak jeda antar pertandingan. Dengan line up kayak gini, harusnya bisa dapat nilai 8/10, tapi nyatanya nggak sampai situ. Total durasi 7 pertandingan aja cuma 1 jam 25 menit. Padahal durasi acaranya itu 4 jam. Kurang banget menurutku. Nggak jelek-jelek banget sih, tapi emang ninggalin perasaan gitu doang. Karena banyak yang disimpan buat acara besok. Intinya yang bagus masih lebih banyak jadi nutupin hal yang buruk. Walaupun main eventnya ya agak, ya gitu deh. Tapi seneng aku lihat Paige balik dan jadi juara lagi, dan kabar Bianca Belair hamil itu juga nyenengin. Highlights dari WrestleMania Saturday diputar dulu, terus lanjut ke video pembuka WrestleMania Sunday yang dinarasikan sama Lin-Manuel Miranda. Terus, John Cena muncul sebagai host WrestleMania. Dia sempat bahas soal Night 1 yang katanya keren, tapi dia bilang kalau Night 2 ini bakal jadi sejarah. Cena bilang show-nya harus dibuka dengan cara yang wah. Dia langsung nyambut semua orang secara resmi, dan kembang api pun meledak meriah buat buka malam itu. Masuk ke pertandingan pertama di WrestleMania 42 malam kedua antara Oba Wemi lawan Brock Lesnar yang ditemenin sama Paul Heyman. Sebelum tanding, Paul Heyman ambil mic dan ngenalin Brock Lesnar sebagai penguasa WrestleMania. Pertandingan pun dimulai dengan mereka berdua adu kuat, saling kunci di awal, tapi nggak ada yang mau ngalah. Lesnar sempat pegang kendali bentar, tapi Oba langsung balas dengan kekuatannya yang luar biasa dan ngejatuhin Lesnar pakai clothesline. Sampai Lesnar harus keluarin dulu buat atur napas. Lesnar dapat kendali lagi setelah banting Oba ke tiang ring sama tangga sebelum bawa aksinya balik ke dalam ring. Lesnar ngasih berkali-kali German suplex dan F5, tapi Oba bangkit lagi dan balas pakai chokeslam yang lanjut ke Fall from Grace untuk memenangkan pertandingan. Habis tanding, Oba Femi ngerayain kemenangannya dan keluar ring. Brock Lesnar duduk pelan-pelan terus mulai lepas sarung tinju sama sepatu bootnya. Dia kelihatan emosional banget pas penonton teriak-teriak ngasih apresiasi ke dia. Paul Heyman masuk ke ring terus mereka berdua pelukan. Heyman mengangkat tangan Lesnar pas penonton ngasih tepuk tangan meriah yang lama banget. Lesnar sempat pose di atas turnbuckle terus cium matras ring sebelum keluar. Dia jalan ke arah rem sambil interaksi sama fans. Lesnar nengok ke belakang buat terakhir kalinya sebelum masuk ke backstage, nandain kalau karirnya emang udah berakhir. Aku suka banget pertandingan ini. Ini tipe pertandingan yang ratingnya nggak terlalu penting. Ini soal ceritanya, dan ceritanya adalah Oba Femi mendominasi Brock Lesnar sampai bisa menang secara telak. Emang harusnya kayak gitu. Oba mendominasi Lesnar dalam momen dimana Oba mungkin bakal gantiin posisi Lesnar sebagai monster baru yang bisa dibangun WWE buat puluhan tahun ke depan. Aku seneng Oba menang dengan cara kayak gitu karena itu impresif banget dan Lesnar beneran menjual serangannya dengan baik. Fans juga berdiri terus sepanjang laga, jadi kelihatan banget mereka pengen saksiin apa yang terjadi. Dan soal pensiunnya Brock Lesnar, awalnya nggak ada yang tahu, tapi Lesnar sendiri pernah bilang dia coba balik ke WWE sebentar. Jadi aku nggak kaget-kaget amat. Tadinya aku pikir mungkin bakal lanjut sampai SummerSlam karena di Minnesota, kota asalnya, tapi kalau dia mau udahan sekarang, ya nggak apa-apa juga. Brock Lesnar itu umurnya udah 49 tahun, dan lahirnya barengan sama John Cena dan AJ Styles. Jadi dia pensiun di umur yang mirip-mirip sama mereka.
Kamu nggak bisa ngelakuin ini selamanya. Intinya dia ngelakuin hal yang benar pas mau keluar, dan itu bagus dilihatnya. Makasih ya Brock Lesnar. Lanjut ke perebutan gelar WWE Intercontinental Championship dalam six pack ladder match yang nampilin Penta, sang juara bertahan, lawan Rusev, Jerry McDonough, Dragon Lee, Rey Mysterio, dan Javon Evans. Pertandingannya langsung jadi kacau balau, banyak tuker serangan, dan tangannya juga sering banget dipakai jadi senjata atau alat buat gaya-gayaan. Beberapa pegulat sempat bikin aliansi sebentar sebelum akhirnya saling hianat. Rusev sempat pegang kendali di beberapa momen pakai tangga buat hajar banyak lawan sekaligus dan bikin jembatan di sekitar ring. Rey Mysterio sama Dragon Lee saling balas serangan, termasuk reversal hurricanrana dan nyoba gerakan khas masing-masing. Javon Evans ngelakuin aksi nekat loncat dari atas buat hajar lawan-lawannya. Sementara McDonough ngelakuin Spanish Fly dari atas tangga. Penta ngasih Mexican Destroyer ke atas jembatan tangga di momen penting pertandingan itu. Di bagian akhir, Javon nyoba manjat tangga tapi dihentiin sama Rusev. Habis ada baku hantam lagi, Penta balik ke ring, sikat Javon pakai Mexican Destroyer lagi, terus manjat tangga tanpa ada yang ganggu. Penta ambil sabuk interkontinentalnya dan resmi bertahan sebagai sang juara. Ini tuh tadi pertandingan tangga yang luar biasa. Menurutku itu salah satu match WWE terbaik sejauh tahun ini. Aku tahu pas awal-awal emang gak banyak cerita buat match ini, tapi kayaknya WWE tahu kalau mereka nggak perlu bikin cerita yang gimana banget. Cukup kasih waktu aja buat mereka biar bisa tanding bagus. Dan itu yang mereka lakuin. Aku udah nebak Penta bakal menang karena dia kan baru bentar jadi juara, dan aku sih nggak keberatan lihat dia pegang sabuk itu buat kedepannya. Beberapa selebriti kelihatan di pinggir ring. Ada J.O.P, produser musik Rick Rubin, petarung UFC Daniel Cormier, sama Joe Jonas. Terus, ada pertandingan perebutan gelar WWE United States Championship antara juara bertahan Sami Zayn lawan Trick Williams yang ditemenin sama Liliati. Pertandingannya dimulai dengan mereka berdua saling pukul sebelum Sami ambil kendali di awal. Trick balas pakai Cyclone Boot, Neckbreaker, sama Bookend. Sami jawab pakai Blue Thunder Bomb. Sami mulai fokus keluar ring, nyerang Liliati dan ngebanting dia ke pagar pembatas sebelum lanjut nyerang Trick berkali-kali ke tiang ring dan ngasih Brain Buster di pinggiran ring. Sami nyoba menang lewat count out tapi Trick balik ke ring di detik-detik terakhir. Pas Sami mau siap-siap Helluva Kick, Liliati ikut campur dengan narik Sami dari tali ring, bikin Trick bisa masukin serangan Trick Kick yang hampir aja bikin dia menang. Di bagian akhir, Sami nyoba Helluva Kick lagi tapi Trick motong serangannya pakai Trick Shot untuk memenangkan pertandingan dan menjadi United States Champion yang baru. Habis tanding, Sami Zayn masih di pinggiring sementara Trick Williams ngerayain bareng Liliati dan keluarganya. Aku suka pertandingannya, emang harusnya gitu jalannya karena Trick Williams kelihatan kayak bintang paling besar di dunia belakangan ini. Sementara Sami Zayn udah jadi bintang top dari dulu banget. Ini cara yang oke buat bikin Trick kerasa kayak mega bintang dan dia emang udah punya auranya. Aku sih pengennya durasinya agak lamaan dikit, tapi semua unsurnya sih udah ada buat bikin Trick Williams jadi hal besar nantinya. George Kittle, Tyrese Haliburton, Tony Hinchcliffe, dan Rob Gronkowski kelihatan hadir. Dirty Dominic Mysterio masuk ring pakai singgasana yang digotong sama para luchador. Terus Finn Balor masuk dengan persona The Demon-nya buat pertandingan street fight non-gelar. Pertandingan dimulai dengan Balor yang pegang kendali duluan, pakai pukulan-pukulan dan ngelempar Dominic keluar ring sebelum ngeluarin tongkat kendo sama meja ke pertandingan. Dom dapat momentum lagi pakai suicide dive dan pakai kursi-kursi buat nyerang Balor. Dom berhasil masukin 619 sama frog splash, tapi Balor masih bisa bangkit. Dom lanjut pakai kursi dan pasang meja di pojokan, sampai akhirnya ngebanting Balor nembus meja itu dan lanjut pakai frog splash lagi, tapi tetap aja gagal dapat pin. Di menit-menit terakhir, Balor bangkit dan balas serangan pakai kursi sebelum ngasih shotgun dropkick yang bikin Dom mental ke meja. Balor lanjut pakai coup de grace nembus meja itu untuk memenangkan pertandingan. Kemenangan yang bersih dan telak buat si Demon Finn Balor ya emang udah ketebak sih buat pertandingan pertamanya sebagai Demon setelah lebih dari 3 tahun. Dominic Mysterio nggak ada peluang di sini walaupun Dom dapat kesempatan nyerang lebih banyak dari yang aku bayangin. Tadinya aku pikir match ini bakal di bawah 10 menitan tapi ternyata lebih dari itu dan itu keren sih. Mereka nggak terlalu gila-gilaan pakai senjata selain barang-barang standar yang biasa kita lihat. Balor ngalahin Dominic itu kayaknya pertandingan yang paling gampang ditebak di semua daftar pertandingan WrestleMania ini. Masuk, gelar WWE Women's Championship dipertaruhkan pas Jade Cargill lawan Rhea Ripley.
Pertandingannya dimulai dengan Cargill yang pakai kekuatannya buat ambil kendali duluan, termasuk ngasih scoop slam sama Blue Thunder Bomb. Rhea balas pakai ripcord kick sama face buster, tapi Cargill dapat momentum lagi pakai power slam dan serangan terus-menerus di dalam sama luar ring. Aksinya tetap imbang pas kedua pegulat ini saling ganti kendali, dengan Rhea yang ngasih bantingan electric chair dan Cargill jawab pakai spine buster. Masing-masing nyoba gerakan pamungkas, tapi dua-duanya bisa ditangkis. Gangguan dari luar dimulai pas Michin muncul di pinggir ring, disusul sama B-Fab yang bikin pecah konsentrasi. Cargill sempat manfaatin itu bentar, tapi wasit langsung sadar ada gangguan. Io Sky gercep lari ke ring dan beresin Michin sama B-Fab. Balik ke ring, Rhea bangkit dan nangkis serangan Cargill lagi sebelum akhirnya ngasih Riptide untuk memenangkan pertandingan dan menangin gelar WWE Women's Championship. Habis tanding, Rhea Ripley ngerayain di ring bareng Io Sky pas kembang api meledak. Pertandingan yang kompetitif dengan aksi yang bagus terus, mungkin ini salah satu match terbaiknya Jade Cargill dan dia nggak kelihatan kaku sama sekali. Rhea Ripley emang hebat banget di pertandingan kayak gini dan menurutku kehadirannya ngebantu Jade banget. Tapi bukan berarti Jade cuma digendong doang kok. Ini match yang menghibur, emang pergantian juara yang aku harapin dan aku seneng itu beneran terjadi. Terlepas dari itu, aku juga bangga sama Jade yang udah kerja keras dan berkembang terus sejak gabung WWE. Kerja keras itu membuahkan hasil dan Jade harusnya bangga sama penampilannya ini. John Cena balik lagi ke ring dan bilang kalau malam ini penuh dengan momen-momen WrestleMania, terutama bahas soal pertandingan Obafemi sama Brock Lesnar tadi. Dia ngumumin jumlah penonton yang hadir hari ini dan sepanjang akhir pekan sebelum bilang kalau tugas dia sebagai host udah kelar. Tapi The Miz motong omongannya bareng Kit Wilson. Miz bilang kalau dia nggak dapat momen WrestleMania tahun lalu dan dia nggak mau pergi sebelum dapat satu momen. Cena maklumin Miz dan minggir bentar buat kasih panggung ke dia. Terus Danhausen muncul, datang bareng beberapa penampil yang dadanannya mirip. Di ring, Danhausen ngenalin diri dan ngomong langsung ke Cena, bilang kalau dia ngefans. Miz motong nggak setuju sama interaksi itu, terus Kit Wilson dorong salah satu penampil tadi, yang akhirnya bikin rusuh dikit di ring. Danhausen pun ngepret Miz pas anak buahnya ngepung mereka. Terus Miz digotong pergi sama penampil-penampil tadi. Reaksinya Cena positif banget dan komentar kalau dia lagi menikmati masa pensiunnya. Cena nutup dengan bilang kalau WrestleMania itu nggak bisa ditebak dan ngenalin pertandingan utama selanjutnya. Semua hal yang ada urusannya sama Danhausen itu emang konyol sih, dan aku paham banget kalau ada orang yang benci, tapi kalau aku sih nggak masalah. Kita butuh ketawa di acara kayak gini dan aku nggak keberatan kalau Danhausen yang terlibat. Kelihatan banget John Cena juga beneran ketawa-ketawa gara-gara itu dan nikmati perannya. Kerja bagus buat The Miz sama Kit Wilson buat peran mereka. Waktunya main event. Gelar World Heavyweight Championship diperebutkan pas CM Punk bertahanin gelarnya lawan Roman Reigns. Pertandingan dimulai dengan suasana tegang. Mereka berdua saling tes. Punk sempat pegang kendali bentar pakai shoulder tackle dan ngeledek-ledek, sementara Roman balas pakai Samoan drop sama clothesline yang bikin Punk mental keluar. Aksinya meluber sampai keluar ring pas mereka berdua pakai area sekitar ring, saling ganti kendali pakai pukulan dan tangkisan. Punk sempat dorong Roman ke arah penonton bentar, terus lanjut pakai diving clothesline di lantai. Roman dapat momentum lagi dengan ngebanting Punk ke bakar pembatas dan meja komentator sebelum bawa balik aksinya ke dalam ring. Roman makin neken pakai pukulan bertubi-tubi dan serangan di pojokan, tapi Punk balas pakai rentetan running knees, bulldog dan nyoba go to sleep. Roman ngehindar dan balas pakai Superman punch. Temponya makin kenceng pas mereka berdua saling tukar banyak Superman punch dari Roman dan pukulan keras dari Punk. Roman makin gila nyerangnya dengan hajar Punk pakai tanggaring dan ngasih powerbomb nembus meja komentator. Punk yang kelihatan udah capek banget nangkis usaha spear pakai go to sleep yang tiba-tiba. Keduanya lanjut terus sampai Roman masukin spear dan Punk balas pakai kuncian-kuncian termasuk Anaconda Vice. Keduanya susah payah buat tetap pegang kendali pas fisik mereka udah mulai habis. Habis tabrakan bareng di tengah ring, mereka saling pukul sambil berlutut sebelum akhirnya berdiri lagi. Punk ngasih low blow pas wasit lagi nggak lihat dan lanjut pakai go to sleep, tapi Roman masih bisa bangkit. Punk lanjut nyerang pakai pukulan berkali-kali dan bawa aksinya keluar lagi. Ngasih elbow drop nembus meja komentator. Punk bawa Roman balik ke ring dan nyoba go to sleep berturut-turut, tapi tetap nggak bisa dapat pin. Di momen terakhir, Roman bangkit dan ngasih spear tapi nggak bisa langsung ngepin. Punk nyoba lanjut nyerang tapi susah payah buat jaga momentumnya. Roman balas lagi pakai spear kedua dan ngepin Punk untuk memenangkan pertandingan, sekaligus sambil gelar World Heavyweight Championship.
Luar biasa, pertandingan yang gila banget, bagus parah. Ini pertandingan luar biasa yang pantas banget jadi main event WrestleMania. Mereka benar-benar nyajiin match yang legendaris. Tanding 30 menit lebih itu nggak gampang, tapi mereka punya match yang gokil dengan berantem di lantai. Masing-masing pegulat keluarin gerakan yang biasa dilakuin lawannya dan mereka nge-sell semuanya dengan oke. Mereka benar-benar ngerencanain match ini dengan baik dan kasih performa yang bisa bikin mereka berdua bangga. Aku nggak ngerasa satu orang lebih menonjol dari yang lain. Menurutku, Roman Reigns sama CM Punk dua-duanya luar biasa dan harusnya bangga karena punya salah satu match terbaik di karir mereka. Oke, aku suka banget WrestleMania 42 malam kedua. Main eventnya itu match bintang 5 antara Roman Reigns sama CM Punk yang benar-benar pantas jadi penutup WrestleMania. Aku juga suka match tangga IC title tadi. Mereka juga buka acaranya dengan benar lewat kemenangan besar Obawemi atas Brock Lesnar yang langsung pensiun habis kalah. Itu tuh momen yang gede banget. WrestleMania malam pertama kemarin bikin banyak fans kecewa dan banyak yang komplain soal iklannya. Di WrestleMania malam kedua ini emang masih ada iklan, tapi aksinya jauh lebih bagus. Aku seneng banget nonton show ini dan ini salah satu show terbaik yang aku tonton dalam waktu yang lama. Selain main event-nya, mereka juga berhasil bikin bintang baru kayak Trick Williams sama Obawemi. Jadi masa depan kelihatan cerah. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah, we play incognito.